Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas terkait dengan keragaman prokariot, protista, dan cendawan. Tapi memang lebih cenderung kita ke arah mikroorganisme, ya. Jadi tujuan dari perkuliahan hari ini yaitu bahwa mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan contoh keragaman prokariot, protista, dan cendawan, juga mampu menjelaskan sebenarnya apa sih peran prokariot, protista, dan cendawan yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar. Oke, kita mulai dari yang pertama, archaea. Jadi archaea itu kalau orang dulu taunya itu archaea itu adalah bakteri. Memang sampai sekarang sih masih ada kadang-kadang beberapa orang yang menyebutkan bahwa bakteri archaea itu masih penyebutannya bakteri. Padahal kalau seandainya kita lihat dari filogenetiknya bahwa archaea itu sebenarnya jauh berbeda dengan bakteri, tetapi lebih cenderung mirip dengan eukariot. Jadi yang pertama kita bahas tentang ciri-ciri archaea dulu. Archaea itu tidak memiliki peptidoglikan, dia dapat berfotosintesis dan tidak memiliki klorofil. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau pada tumbuhan untuk dia melakukan fotosintesis dia membutuhkan yang namanya pigmen, namanya klorofil. Tetapi pada archaea ini dia dapat melakukan fotosintesis tetapi dia bukan pakai klorofil, tetapi dia menggunakan pigmen lainnya. Nanti kita akan temukan beberapa pigmen yang digunakan oleh si archaea ini untuk melakukan fotosintesis. Lalu dia dapat dijumpai di lingkungan yang ekstrim. Yang pertama bisa kalian lihat itu adalah ekstrim halofil atau juga disebut dengan kadar garam tinggi. Yang pertama itu contohnya adalah Halobacterium halobium. Ini golongan archaea fotosintetik yang memiliki pigmen penangkap energi matahari yang bernama Bacteriorhodopsin. Yang tadi saya bilang bahwa dia bisa melakukan fotosintesis tapi bukan menggunakan klorofil tapi menggunakan pigmen lainnya. Ya salah satunya adalah Bacteriorhodopsin. Nah, Bacteriorhodopsin ini dia mampu memberikan warna ungu pada daerah yang menjadi habitat bakteri ini. Misal kalau kita lihat di tambak ini, dia itu menghasilkan warna ungu. Warna ungu ini nggak kelihatan jelas sih warna ungunya, tapi yang jelas warna ungu itu yang dihasilkan oleh si archaea fotosintetik ini. Jadi kalau kalian nemuin tambak yang warna ungu di perairannya itu berarti banyak Halobacterium halobium di sana. Lalu yang kedua ada suhu tinggi. Suhu tinggi bisa dikatakan ekstrim termofil atau bisa juga dikatakan hipertermofil. Nah juga ada pH yang asam disebut juga dengan asidofil. Lalu pH basa yang disebut dengan basofil sebenarnya. Ini bukan pH basa, tapi ini kadar garam tinggi namanya alkalofil. Ada satu archaea namanya sulfolobus. Itu adalah halofil termoasidofil. Dari kata dasarnya itu adalah halofil. Halofil itu dia suka kadar garam tinggi. Termo itu suka panas. Asidofil itu asam. Jadi sulfolobus ini suka hidup pada tempat yang kadar garamnya tinggi, suhunya tinggi, lalu pH-nya sangat rendah. Suhunya itu kisaran 80 derajat Celcius, pH-nya 2, dan dia juga bisa menghasilkan warna hijau pada sumber air panas. Kalau kalian lihat di sini ada warna hijau itu adalah sebenarnya isinya itu sulfolobus. Dia menghasilkan warna hijau seperti ini. Ini juga ada warna hijau di dekat kawah-kawah gunung api atau sumber air panas. Nah, biasanya dia itu menggunakan belerang, mengoksidasi belerang untuk mendapatkan energinya, yaitu berupa ATP. Oke. Kalau kalian di sini kalau kalian temukan itu di sumber air panas misalnya warna hijau, itu berarti dia isinya adalah sulfolobus. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan anaerob. Jadi sebenarnya kategori ekstrim itu bisa jadi tidak ada oksigen, bisa juga dikatakan sebagai kondisi ekstrim pada beberapa archaea. Ini adalah archaea metanogen seperti Methanobacterium. Dia mampu menghasilkan gas metan yang habitatnya di kondisi anaerob. Kalau kalian di sini adalah ini sebenarnya rawa ya. Rawa itu kondisinya anaerob, tenang, damai gitu ya. Tiba-tiba keluar aja buaya gitu. Nah di rawa-rawa itu bukan rawa-rawa ditawarin ofisial ya, kontrakan rempong, tetapi ini rawa yang biasanya kita temukan yang tergenang, diam, seperti tanpa ada kehidupan. Sebenarnya itu di sana ada Methanobacterium yang bisa menghasilkan gas metan. Kalian tahu bahwa gas metan itu gampang terbakar. Makanya kalau di lahan gambut
itu sebenarnya kan api percikan apinya sedikit ya, tapi lama itu proses pemadamannya karena di sana ada si Archaea metanogen ini untuk menghasilkan metan sehingga apinya terus akan muncul. Lalu ada kita lanjut dari perbedaan antara bakteri dan archaea. Tadi kan kita bilang bahwa sebenarnya kadang-kadang orang menyebutkan archaea itu juga bakteri. Lalu sebenarnya ternyata archaea itu bukan bakteri. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Bahwa si bakteri ini dia memiliki peptidoglikan yang merupakan penyusun dinding selnya. Jadi bakteri pasti fix dia punya peptidoglikan. Sedangkan archaea itu tidak ada. Pertanyaan pertama bagi kalian itu adalah kenapa pada archaea itu peptidoglikannya gak ada? Artinya dia gak punya dinding sel dong. Nah, kenapa bisa dia hidup? Itu pertanyaannya. Lalu yang kedua ada lipid membran. Dia rantai C tidak bercabang, sedangkan rantai pada archaea rantai C-nya bercabang. Sehingga dua komponen ini itu menjadi pembeda paling utama. Sehingga menjelaskan bahwa kenapa archaea bisa hidup di sini, bakteri bisa hidup di sini. Nah, itu yang harus kalian jawab nanti setelah materi ini selesai. Lalu ada kepekaan antibiotik tertentu. Bakteri ini dapat dihambat oleh antibiotik karena antibiotik itu biasanya menyerang dinding sel berupa peptidoglikan. Sehingga bakteri gampang dibunuh dengan antibiotik. Lalu ada sedangkan archaea itu tidak dihambat. Karena tadi dia nggak punya peptidoglikan. Sehingga dia nggak bisa dihambat oleh antibiotik. Lalu ada sekuen rRNA, yang kalau pada bakteri itu dia sangat unik. Sedangkan pada archaea itu beberapanya sama seperti eukariot. Sedangkan RNA polimerase pada bakteri itu kecil dan sederhana. Kita tahu ya bahwa bakteri itu memiliki penyusun atau struktur yang sangat kecil sehingga RNA polimerase juga kecil dan sederhana. Sedangkan pada archaea itu sangat kompleks dan mirip eukariot. Lalu intron pada bakteri kita tahu bahwa dia tidak punya intron, sedangkan pada archaea itu ada pada gen tertentu. Sehingga tiga pembeda di bawah ini yang men-state bahwa archaea ini lebih cenderung mirip ke eukariot karena beberapa partnya di sana itu mirip dengan eukariot. Lalu ini bagaimana prokariot memperoleh nutrisi ya? Kan archaea tadi masuk ke prokariot ya. Katanya sih seperti itu. Jadi prokariot itu bisa mendapatkan nutrisi dari secara fotoautotrof, melakukan fotosintetik. Lalu ada kemoautotrof dengan menggunakan senyawa anorganik, misalnya H2S, sulfur, besi. Nah, itu yang sering digunakan oleh archaea yang berada di kondisi yang ekstrim. Lalu ada fotoheterotrof, dia menggunakan cahaya matahari tapi sumber karbonnya bahan organik. Lalu ada kemoheterotrof, senyawa organik yang digunakan sebagai sumber energinya, sumber karbonnya juga organik. Nah, kebanyakan prokariot itu salah satunya itu E. coli. Ya kita tahu ya kan, contoh E. coli itu adalah bakteri yang selalu disebut mulai dari SD, SMP, SMA, semuanya itu nyebutinnya E. coli terus-menerus. Nah, E. coli ini golongannya kemoheterotrof. Nah, kemoheterotrof dia menggunakan senyawa anorganik berupa H2S, lalu S atau Fe. Ya kan, kalian tahu kenapa nanti kalau kita kentut itu ada bau-bau belerang, bau H2S itu ya. Itu karena di sana ada E. coli di usus besar kita. Nah, sedangkan bakteri fotoautotrof artinya dia bisa melakukan fotosintesis. Itu contohnya adalah bakteri fotosintetik ungu, hijau, dan cyanobacter. Lalu kita masuk ke bagaimana sel prokariot itu mendapatkan sumber karbon dan energi. Bagaimana sel primitif mendapatkan sumber karbon dan energi? Kita tahu ya bahwa dulu ketika awal terbentuknya bumi, bahwa kondisi bumi itu tidak memungkinkan untuk dia melakukan aktivitas seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, sel primitif ini dapat mendapatkan sumber karbon dan energinya dari lingkungan. Jadi ATP-nya itu diambil dari lingkungan. Lalu berdasarkan dengan proses misalnya dengan dia menggunakan sulfur atau Fe atau H2S, dia akan membuat ATP dengan cara kimia-osmosis. Ya, sebenarnya sih itu tidak menjadi point of view bagi kalian yang klaster B
Ya, tapi yang jelas bahwa ketika dulu ini menjelaskan bahwa ketika sel dulu dalam kondisi yang bumi yang dalam kondisi tidak baik, dia mendapatkan energi dengan sistem seperti ini. Lalu ada bagaimana sih prokariot ini dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan? Misalnya contohnya ada Pseudomonas, dia bisa memiliki flagel yang itu untuk bergerak-gerak ya. Ini kelihatan seperti kaki-kaki. Jadi misalnya mungkin dia di air, mungkin untuk bergerak maka dia menggunakan flagel. Lalu ada Escherichia coli untuk dia memiliki pili yang digunakan untuk konjugasi, pertukaran materi genetik. Jadi kalau Escherichia coli ini ingin melakukan aktivitas reproduksi secara seksual atau ingin menyumbangkan beberapa materi genetik ke bakteri lain, dia akan mengeluarkan pili-pili ini. Lalu ada filamen, ya filamen ini kalian lihat filamen itu pada Anabaina, ya itu dia digunakan untuk sebenarnya di situ untuk reproduksi dia. Untuk dia membelah jadi banyak. Yang di sana nanti di bagian filamen di sana ada sel yang digunakan untuk melakukan fotosintetik dan memfiksasi nitrogen. Lalu ada Clostridium botulinum. Nah ini Clostridium botulinum kalau kalian lihat dia menghasilkan endospora. Jadi kalau saya jelaskan dulu bahwa Clostridium botulinum ini merupakan bakteri yang sering ditemukan pada produk-produk minuman atau makanan kaleng yang kalau kita tahu bahwa makanan atau minuman kaleng ketika sebelum dirilis maka ada prosesnya, yaitu pemanasan yang sangat tinggi ketika proses pengalengan. Nah, di sana ketika ada kontaminan Clostridium botulinum yang masuk ke sana, maka secara otomatis dia akan menghasilkan endospora. Jadi nanti ketika dipanaskan maka dia muncul endospora seperti ini, gelembung-gelembung seperti ini. Lalu selnya mati, tersisa di sana adalah endosporanya saja. Lalu ketika didistribusikan ke penjual-penjual atau minimarket, maka di sana kondisinya jadi akan stabil kembali, maka dari endospora tadi akan menjadi sel baru, lalu dia akan menggunakan semua nutrisi yang ada di makanan kaleng itu untuk pertumbuhan dia. Sehingga nanti ada efeknya adalah menggembung atau penyok dari produk-produk makanan kaleng atau minuman kaleng tersebut. Jadi kalau kalian nanti belanja ke minimarket atau kemana gitu mau beli produk-produk makanan atau minuman kaleng, kalau kalian temukan sana penyok atau ngembung, itu bukan karena mbak-mbak Indomaretnya, saya sebutkan lagi mereknya, mbak-mbak minimarketnya itu membanting-banting, lagi kesel, lagi bad mood, membanting-banting, bukan, tetapi itu karena adanya aktivitas Clostridium botulinum di sana. Sehingga kan ada ditulis di kemasannya bahwa jangan diterima bila kemasan rusak, menggembung atau penyok. Jadi itu salah satu trik bertahan hidup beberapa prokariot. Lalu ini kita lihat tadi kan saya bilang di awal materi bahwa sebenarnya archaea dan bakteri itu merupakan memiliki hubungan yang sangat jauh, ya. Archaea itu lebih dekat dengan eukarya. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa archaea itu memiliki percabangan yang lebih dekat dengan eukariot daripada percabangan dengan bakteri, ya. Sehingga di sini jelas kita lihat juga dari perbedaan antara bakteri dan archaea, lebih cenderung archaea itu lebih mirip dengan eukarya. Kita masuk ke dalam peran mikroba, ya. Saya di sini cenderung akan membahas tentang mikroba, tidak akan membahas lagi bahwa archaea bakteri, ya, tapi kita lebih ngomongnya ke mikroba saja. Yang pertama, peran mikroba dalam kehidupan manusia. Yang pertama ke lingkungan, bahwa kita tahu bahwa di lingkungan kita sangat banyak tercemar. Nah, mikroba ini bisa jadi sebagai dekomposer dalam membersihkan lingkungan tercemar. Atau bisa disebut juga dengan bioremediasi. Kalau orang lingkungan itu menyebutnya sering menggunakan istilah bioremediasi ini. Ya, jadi kalau dulu untuk meremediasi atau memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar itu menggunakan bahan-bahan kimia atau menggunakan teknik-teknik, misalnya pakai bulb itu misalnya ada perairan yang kena tumpahan minyak, lalu nanti dilemparkan bulbnya nanti supaya minyaknya itu ikut tertarik
lalu nanti kita harus punya treatment lagi untuk mengangkut bulbnya lagi ke pinggir. Nah, sedangkan dengan menggunakan bioremediasi bisa menggunakan mikroba, salah satunya adalah Pseudomonas. Jadi kalau kalian nanti temukan perairan tercemar minyak, semprotkan saja Pseudomonas. Nah, seperti ini ya, disemprotkan Pseudomonasnya ke pinggiran pantai atau lingkungan yang ketumpahan minyak. Nah, nanti Pseudomonas itu yang akan memakan minyak tadi, yang rantai-rantai C di minyak tadi akan dimakan oleh si Pseudomonas sebagai sumber C dan untuk memproduksi energinya. Nah, kemana dia nanti ketika sudah minyaknya sudah habis, maka dia akan kembali menjadi organisme yang berada di tanah atau berada di perairan. Nah, dia akan kembali ke kodratnya sebagai mikroba yang ada di alam. Lalu yang kedua ada Thiobacillus ya. Thiobacillus ini sebenarnya lahan tambang emas ya. Nah, bisa ditemukan di sana, digunakan untuk mengekstraksi tembaga dan logam lain di tambang. Jadi kalau seandainya ketika proses ekstraksi emas itu akan muncul, sebenarnya kan dia berikatan dengan ada logam-logam lainnya, misalnya tembaga atau apapun lah itu, maka bisa kita ekstraksi dengan Thiobacillus. Oke, lalu yang kedua ada industri. Industri itu menghasilkan, kita dapat menggunakan mikroba sebagai memproduksi makanan, misalnya nata. Boleh nata de coco, nata de soya, nata de cassava. Itu sebenarnya kan substratnya saja. Kalau nata de coco itu pakai air kelapa, de cassava pakai singkong, nata de soya pakai ampas kedelai. Boleh terserah mau pakai apa saja, yang jelas nanti akan produknya nata. Itu adalah hasil samping dari aktivitas mikroba. Lalu ada minuman, yogurt atau probiotik. Lalu ada enzim, ada antibiotik, ada obat-obatan. Ini yang pertama, kita lihat ada Streptomyces. Ya, Streptomyces itu merupakan mikroba golongan bakteri yang bisa sebagai sumber penghasil antibiotik. Kita bisa menemukan bakteri ini itu di tanah, banyak tuh ditemukan di tanah. Misalnya ketika hujan, kalau kalian merasakan hujan yang menunggu-nunggu hujan datang, lalu ketika hujan turun maka ada aroma tanah, aroma bumi, ya, aroma tanah, bau tanah, bukan bau tanah mati tapi ada aroma tanah. Nah, aroma tanah itu merupakan namanya geosmin. Nah, geosmin itu dihasilkan oleh golongan-golongan Streptomyces atau golongan Actinomyces. Nah, itu biasanya kalau kita sudah mencium aroma itu berarti ada kondisi tanah tersebut banyak mengandung atau ada Streptomyces atau Actinomyces di sana. Jadi kalian bisa ternyata pas lagi nyium lagi hujan ternyata ada aroma yang sangat menyengat, maka berarti di sana populasinya lagi banyak gitu ya. Jadi kalian bisa ambil tanah tersebut, mau kalian nanti ada luka kan tempelin pakai tanah itu boleh juga, tetapi nanti akan ada butir-butiran pasir, tapi nggak mungkin kita menggunakan itu. Tapi asumsi saya kalau di Islam itu ada istilahnya ketika kita bersentuhan dengan hewan-hewan yang diharamkan, misalnya seperti bersentuhan dengan anjing atau babi atau ludahnya atau apapun lah itu, disarankan untuk membasuh dengan air tanah. Mungkin ya dengan adanya Streptomyces yang bisa menghasilkan antibiotik bisa menghilangkan beberapa bakteri patogen yang ada di ludah atau di bagian bulu-bulu dari anjing atau babi tersebut. Mungkin ya. Itu kalau najis besar harus digunakan air tanah. Lalu ada nata yang diproduksi oleh bakteri namanya Acetobacter psillinum. Jadi kita akan menggunakan starter namanya bakteri Acetobacter psillinum. Kita bisa memproduksi nata. Boleh substratnya macam-macam. Tadi saya sebutkan di awal. Bisa pakai ini sepertinya kelapa, jadi air kelapa bisa digunakan untuk memproduksi nata, air singkong bisa digunakan untuk pembuatan nata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu ada yogurt, tahu ya yogurt sering diminum ya bagi yang mau diet atau mau yang tubuhnya terjaga dengan baik, itu kita bisa mengkonsumsi yogurt. Yogurt itu didapatkan dari bakteri-bakteri asam laktat. Nah, itu kita bisa produksi misalnya contohnya Lactobacillus casei. Ya, bisa Bifidobacter banyak ya. Yang paling normal lah kalau kan pernah minum Yakult misalnya, itu isinya adalah Lactobacillus casei strainnya Sirota, yang namanya Sirota. Lalu ada enzim alpha amilase dari kelompok bakteri Bacillus. Jadi kita bisa menghasilkan
pewarna tekstil, bisa menghasilkan produk makanan yang base-nya itu amilase, lalu bisa juga pewarna makanan. Jadi aman dikonsumsi, nggak usah pakai pewarna yang berbahaya gitu ya. Lalu ada dari segi pertanian, kita bisa tahu yang dari SMP, SMA menyebutin ini semua, itu dari simbiosis antara rhizobium dengan kedelai atau leguman, kacang-kacangan ya. Dia berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi kalau kita cabut tuh akar kedelai atau akar kacang-kacangan, maka nanti di sana ada bintil-bintil seperti tumor, tetapi itu bukan tumor, itu adalah isinya rhizobium. Kalau kita lihat di bawah mikroskop seperti ini, ya seperti ini. Di bawah mikroskop pakai mikroskop SEM ya. Tapi kalau di ITERA nggak mungkin ada ini, karena belum ada, jadi nggak akan kelihatan seperti ini. Jadi rhizobium itu berfungsi untuk mengikat nitrogen menjadi amonia, yang itu menjadi sumber nitrogen bagi kedelai. Sedangkan kedelai dapatnya apa ketika rhizobium dapatnya apa ketika dia bersimbiosis dengan kedelai? Dia dapat gula untuk makanannya. Jadi simbiosis mutualisme ya di sini ya. Jadi kedelai dapat nitrogen, si rhizobiumnya dapat gula. Nah, makanya kalau kalian perhatiin ya, aware dengan lingkungan kalian, perhatiin ke sawah-sawah, kalau kalian main ke sawah ya, itu ada kalau petaninya sudah tidak menggunakan pupuk, maka padinya ditanamin, lalu sekelilingnya ditumbuhin dengan kacang-kacangan, bisa kacang panjang, bisa kedelai, bisa kacang tanah. Nah, itu berfungsi untuk pengganti urea. Jadi sama aja sih komposisinya, fungsinya mengikat nitrogen. Kalau urea kan kita kasih nitrogennya, kalau rhizobium ini mengikat nitrogen yang ada di udara, di atmosfer, lalu diikat, nempel ke akar, akarnya itu langsung menyerap nutrisi. Itu. Lalu kita masuk ke peran mikroba ke kesehatan. Yang kita tahu banyak orang ngomongnya kuman. Di biologi, khususnya di mikrobiologi, kita jarang menggunakan kata-kata kuman. Kuman itu sering digunakan di bagian orang kesehatan, ya. Karena hampir didominasi dari total bakteri yang ditemukan saat ini, lebih banyak sebenarnya bakteri-bakteri yang memiliki potensi menguntungkan bagi kita dibandingkan penyakit. Ya walaupun ada yang menyebabkan penyakit yang sangat fatal gitu, tetapi itu hanya spesies-spesies tertentu yang tidak terlalu banyak jenisnya. Yang pertama, dari segi kesehatan, sebenarnya di tubuh kita itu sebenarnya isinya bakteri semua. Ya, isinya bakteri semua. Jadi dengan jumlah sel kita, dengan jumlah sel di tubuh kita itu sebenarnya bakteri itu lebih banyak dibandingkan jumlah sel tubuh kita. Jadi kalau seandainya kita sebutkan siapa yang menghuni bumi paling banyak, itu adalah bakteri. Ya, tubuh kita sebenarnya manusia atau bukan? Bukan. Jadi yang jelas adalah tubuh kita itu adalah mikroba yang sedang berjalan-jalan. Gitu ya. Jadi kalau mikroba itu dikatakan sebagai mikroflora atau flora normal. Nah, bakteri ini atau mikroba ini dia bisa menghasilkan beberapa vitamin yang sebenarnya tidak bisa disintesis oleh tubuh secara alami, ya. Secara esensial. Jadi kita perlu asupan dari tempat lain. Misalnya vitamin B12 atau vitamin K. Nah, vitamin K itu kita dapatnya dari mana? Dapatnya dari E. coli. E. coli yang ada di mana? Ada di usus besar. Jadi kalau seandainya kita mau boker itu ada feses. Nah, sebelum proses keluar menjadi feses itu di usus besar diolah dulu. Nah, di sana ada E. coli yang bekerja untuk memproduksi vitamin K dan beberapa asam lemak ya. Nah, saya dulu pernah ketika S2 saya itu ada teman saya yang meneliti terkait dengan efek dari adanya bakteri di tempe yang bisa menghasilkan vitamin B12. Seperti yang kalian tahu bahwa sebenarnya vitamin B12 itu kita temukan di daging ya. Jadi di daging itu sebenarnya ada vitamin B12. Nah, diteliti ternyata tempe yang ada bakteri Klebsiella pneumonia. Jadi Klebsiella pneumonia ini adalah bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Yang gejalanya hampir mirip dengan pneumonia yang di COVID ini sekarang yang lagi heboh, ya. Tapi memang lebih parah COVID-nya dibandingkan Klebsiella pneumonia. Ya, ternyata setelah diteliti tempe di Indonesia itu ternyata ada Klebsiella pneumonia di sana. Lalu ketika dianalisis ternyata tempe di Indonesia yang ada Klebsiella pneumonianya bisa menghasilkan vitamin B12. Ya, sehingga ada tagline
kalau memakan tempe setara dengan memakan daging gitu ya. Karena ada apa? Ada kontaminan. Ada datang si bakteri Klebsiella pneumonia yang seharusnya berbahaya, tetapi datang ke tempe, ke kedelai dalam proses pembuatan tempe itu jadi tidak berbahaya, justru menghasilkan vitamin B12. Itu penemuan yang dilakukan oleh di IPB itu ya, salah satunya itu Pak Antoni Suwanto, itu dosen saya. Beliau itu concern terhadap Indonesian tempe ya. Bahkan ada hasil dari teman saya itu mengatakan bahwa tempe yang diproduksi dengan diinjek-injek, yang nggak steril, yang nggak higienis gitu, malah banyak menghasilkan vitamin B12. Saya tidak lampirkan jurnalnya di sini, tapi berdasarkan informasi ketika saya ngobrol dengan teman saya tersebut. Lalu ada lactobacillus ya. Lactobacillus itu melindungi dari bakteri patogen. Nah, kita tahu bahwa di vagina perempuan atau wanita itu ada lactobacillus. Ada bakteri di sana yang secara alami itu didapatkan ketika dia lahir. Jadi ketika lahir pertama, warisan pertama orang tua kita adalah, kalau pada wanita itu adalah lactobacillus gitu ya. Salah satunya itu melindungi dari bakteri patogen atau Candida albicans ya, yang tujuannya adalah mempertahankan pH asam vagina. Jadi vagina wanita itu tidak boleh terlalu basah atau terlalu netral. Jadi ada pH-nya itu harus diatur ya. Supaya apa? Supaya tidak ada mikroba penginfeksi. Karena mikroba itu lebih senang di pH netral menuju basah ya. Jadi supaya pH-nya itu tetap di bawah, tetap dalam kondisi yang sesuai, maka harus ada lactobacillus di sana supaya menjaga pH-nya. Jadi makanya kalau yang cewek yang suka pakai sabun pembersih kewanitaan itu nggak boleh sering-sering dipakai, karena efeknya adalah kan itu bersifat antiseptik ya, sehingga dia itu bisa mematikan lactobacillus tadi yang berfungsi untuk mempertahankan pH asam vagina. Mungkin sekarang kalau kalian tahu antiseptik itu sangat langka ya, karena dengan adanya heboh COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu jadi etanol, hand sanitizer, bahkan sabun-sabun antiseptik juga pada habis di minimarket. Bahkan ada yang jual dengan harga yang sangat membumbung langit gitu ya. Nah, mungkin kan karena sifat antiseptik dari ini, baru kepikiran saya sih barusan bahwa kalau nggak ada alkohol atau sabun cuci tangan, boleh juga pakai dengan pembersih kewanitaan. Kan pasti nggak ada yang beli tuh sabun sirih lah, Resikvi atau godokan sirih atau laktasid. Nah itu mungkin bisa digunakan untuk cuci tangan. Jadi agak-agak aroma-aroma, jadi lebih kesat gitu. Lalu ini kita masuk ke dari segi infrastruktur. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa biologi taunya cuma belajar kesehatan, pertanian, nggak ada hubungannya dengan persipilan atau yang lainnya ya. Nah ternyata di infrastruktur sebenarnya peran dari mikroba ini juga ikut andil di sana. Kalau kita memang ada concern ke arah mikroba. Misalnya pada bakteri Vibrio neocaledonicus, dia bakteri yang ditemukan pada baja ya. Dia bisa berfungsi untuk menghambat proses korosi. Jadi kalau seandainya mungkin kita oleskan Vibrio neocaledonicus ini bisa menghambat proses ya bekarat dari suatu baja atau besi gitu ya. Nah, supaya baja atau besi yang untuk bangunan itu menjadi tidak gampang hancur gitu. Lalu ada Bacillus dan Pseudomonas yang menghasilkan exopolysaccharida yang menyebabkan tanah lempung menjadi lebih kuat terhadap geser dan impermeable terhadap air. Jadi kalau saya membuat fondasi, kan biasanya itu harus dibiarkan dulu ya. Saya kurang paham di ilmu di sipil itu namanya tekban atau mekanik, itu di bidang geoteknik ya. Jadi sebelum dibangun tanahnya itu kan dibuat fondasi dulu, lalu dibiarkan dulu supaya dia nanti tidak ambles atau tidak bergeser. Nah, mungkin dengan penambahan Bacillus dan Pseudomonas yang bisa menghasilkan exopolysaccharida, itu dia bisa merekatkan semuanya jadi lebih stabil tanahnya. Lalu ada namanya bioconcrete, the self healing concrete. Itu nanti ketika mau dibuat di dalam suatu campuran adukan semen untuk buat beton, itu dicampurkan kelompok Bacillus atau E. coli yang nanti berfungsi untuk
membentuk kalsium karbonat. Jadi misalnya kalau di proses pembangunan suatu gedung itu kan misalnya ada sebuah kolom atau dinding yang dibangun dengan semen ya. Lalu nanti ketika diadukan semennya itu dikasih dengan bakteri-bakteri ini, formulanya namanya ada biokongkrit, udah diproduksi di India kalau tidak salah ya, biokongkrit. Nah, nanti dicampurkan di sana. Nah, ketika dicampurkan, semennya diaduk, dibangunlah tembok atau kolom-kolom dari suatu gedung tersebut. Lalu nanti ketika ada retakan, biasanya kan kalau kita lihat ini itu ada retakan-retakan. Nah, secara otomatis kalau ada bakteri itu di sana, maka dia akan aktif karena ketika retakan tersebut ada oksigen yang masuk, maka bakteri itu akan aktif, lalu dia akan menghasilkan kalsium karbonat dan secara otomatis retak-retak rambut tadi itu akan menutup dengan sendirinya. Sehingga kita nggak perlu lagi memplaster kembali, misalnya harus kita tambalin lagi dengan semen lagi supaya betonnya kembali bagus. Itu karena dia akan itu secara otomatis kalau sana kita tambahkan biokongkrit ini. Ya, makanya dikatakan self healing concrete. Jadi ramuan yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Lalu ada senjata biologi, bioweapons ya, senjata biologi yang menggunakan bakteri patogen, bisa pakai bakteri patogen, bisa pakai virus, lebih murah dalam produksinya, mudah disebarkan dan sangat ampuh, gitu ya. Contohnya dulu ketika tahun 2001 ada Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks yang dikirimkan ke dalam amplop ke Senat di Amerika. Ya, jadi itu sempat heboh waktu itu tahun 2001 bahwa ada amplop yang berisi Bacillus anthracis, sporanya saja yang dimasukkan sehingga itu berbahaya. Itu penyebab penyakit antraks, kayak sapi-sapi gila gitu loh. Ya. Jadi mungkin kalau seandainya kalian memiliki kemampuan mengkarantina virus SARS-CoV-2 ini ya bisa digunakan untuk bioweapons ya. Makanya bioweapons itu adalah senjata yang paling dilarang dalam proses peperangan. Ya, itu paling dilarang. Kalau kalian tahu dulu Amerika dan Vietnam, Amerika dengan Vietnam itu perang. Nah, di situ kan Amerika tuh kalah ya kalau nggak salah. Baru kali itu negara adidaya itu kalah sama negara berkembang Vietnam. Karena Vietnam itu jago perangnya, itu jago yang sembunyi-sembunyi. Saya nggak tahu istilahnya, pokoknya yang suka sembunyi di bawah, karena hutan Vietnam itu sangat lebat ya. Hampir mirip sama hutan Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau hutan Indonesia sekarang kan udah agak-agak udah nggak dikatakan hutan ya, lapangan terbuka. Bergerilya, istilahnya bergerilya. Jadi tentara Vietnam tuh suka bergerilya sembunyi-sembunyi, sehingga tentara Amerika itu sangat susah untuk mendapatkan atau menangkap tentara Vietnamnya. Sehingga caranya adalah Amerika itu menggunakan senjata biologi, yaitu kalau nggak salah dia melemparkan atau menyebarkan bakteri penyebab penyakit pencernaan di baraknya orang Vietnam, sehingga ketika habis makan perang, ketika mau perang bergerilya mulus-mulus gitu ya, sehingga gimana caranya bersembunyi sambil mulus ya kan, susah ya akhirnya. Lalu Amerika juga kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan itu juga menggunakan hormon yang mampu menggugurkan daun di hutan Vietnam, sehingga tempat sembunyi sudah tidak ada karena daun-daunnya berguguran, lalu mules-mules, sakit-sakit perut ya, disentri, diare, tipes, semuanya bercampur aduk, akhirnya disitulah Vietnamnya kalah ya. Makanya sampai saat ini senjata biologi itu yang paling takutkan karena nggak kelihatan wujudnya. Kalau kimia ada reaksinya, misalnya cyanida itu keluar buih-buih biru-biru, hijau-hijau gitu ya. Lalu kalau dikasih apa lagi, ramuan-ramuan kimia misalnya semprot air mata atau itu terlihat langsung deteksinya. Tapi kalau senjata biologi itu perlu waktu inkubasi. Jadi misalnya saya ini iseng tuh, saya dendam tuh sama kalian, kan saya jelasin, kalian nggak dengerin, terus ngejek-ngejek saya atau ngapain lah saya di jalan gitu. Saya bisa balas sama kalian. Saya kasih minuman, lalu minuman di gelasnya itu di permukaan gelasnya saya kasih bakteri patogen. Lalu kalian minum dengan sesuka hati kalian. Kalian minum atau makanan saya kasih yang sudah saya kasih bakteri patogen. Lalu gelasnya itu masih dicuci kan? Nggak kelihatan tuh bakterinya, karena bakterinya ketika kena sabun mati tuh. Ya. 3 hari kemudian kan sakit, sekarat tuh, masuk rumah sakit, mau hampir sekaratul maut, berbuih-buih keluar semuanya, diare nggak berkesudahan, sampai kering kerontang kalian. Mau dicari buktinya nggak bisa dicari buktinya. Kenapa? Barang bukti sudah dicuci, sudah habis dengan sabun, sehingga senjata biologi ini menjadi hal yang paling ditakutkan karena nggak bisa kedeteksi siapa yang ngasih, gitu ya.
Nah, kalau tadi kita bicara tentang potensi, kita sedikit cuplik tentang mikroba yang merugikan. Saya tidak akan ngomong penyebab diare, penyebab disentri, penyebab yang lain-lain karena itu sudah biasa. Ini ada namanya penyakit Lyme. Penyakit Lyme ini disebabkan oleh bakteri jenis spiroket namanya Borrelia burgdorferi yang dibawa oleh caplak. Jadi nanti digigit oleh caplak, jadi penyakitnya seperti ini. Ini nanti dia ini ada di dalam kutu ini, dalam caplak ini, lalu gigitin kita, lalu nanti ruam-ruam seperti ini. Jadi secara estetika sih agak-agak menakutkan sih. Lalu ada bakteri patogen yang menghasilkan toksin. Nah, toksinnya itu bisa protein toksin yang dikeluarkan oleh sel bakteri namanya eksotoksin. Itu tadi salah satu contohnya adalah Clostridium botulinum pada makanan kaleng yang kadaluarsa penyebab kematian. Jadi kalau kalian temu makanan kaleng yang udah expired terus menggembung karena udah kalian beli mahal-mahal, misalnya kornet berapa tuh, kornet 30.000 misalnya, lalu ternyata aduh udah gembung, udah mau expired, gue udah beli udah mahal-mahal, udah gue makan aja, toh gue masak, enggak, karena toksinnya di sana masih ada, jadi itu bisa menyerang sistem saraf, jadi itu bisa langsung bisa cepat matinya ya. Jadi kalau kalian ingin bunuh diri biar nggak kelihatan lagi bunuh diri, kalian beli aja makanan kaleng yang udah expired terus menggembung, kalian makan terus mati, ketahuan bunuh diri. Jadi nggak malu orang tua kalian. Jadi mati ingin cepat mati tapi nggak ketahuan bunuh diri. Itu boleh, bisa digunakan, itu salah satu caranya. Lalu ada Staphylococcus aureus, itu sebenarnya penyebab penyakit di jerawat, bisa luka di kulit atau bisa juga menyebabkan diare pada makanan yang tercemar. Misalnya ada jualan makanan yang nggak pakai, pas ngambilnya itu nggak pakai sendok atau nggak pakai pencapit makanannya, dia langsung pakai tangan ya. Nah itu bisa terkontaminasi, tercemar dengan bakteri Staphylococcus aureus ini. Secara teori seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga melihat misalnya di daerah Jogja atau daerah-daerah Jawa sana kan ngambil kayak pecel atau nasi uduk itu pakai tangan aja ya. Kalau saya pernah lihat di TV itu ya. Tapi nggak banyak itu yang sakit-sakit perut, itu aman-aman aja. Itu mungkin sudah resisten. Lalu ada endotoksin. Endotoksin biasanya dikeluarkan jika bakteri telah mati atau dinding selnya pecah. Nah, biasanya endotoksin ini merupakan komponen membran luar bakteri, ya. Jadi kalau seandainya isi endotoksin itu apa, adalah sebenarnya ada isi bakterinya juga. Contohnya adalah Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes. Ya, makanya proses inkubasi tipes itu agak lama setelah bakterinya mati. Nanti ketika bakterinya mati, ada toksin yang dikeluarkan, nanti hasilnya adalah ya kayak demam, mau sekarat, pegel-pegel kayak gitu ya. Itu dihasilkan oleh namanya Salmonella typhi berupa endotoksin. Kita masuk ke protista ya. Di protista ini adalah sebenarnya eukariot sederhana dan menjadi nenek moyang bagi eukariot lainnya. Jadi protista ini jadi cikal bakal dari tumbuhan, hewan atau fungi, ya fungi, cendawan atau jamur ya. Memiliki ciri-cirinya itu uniseluler, memiliki membran inti dan membran organel. Ciri-ciri paling sederhana untuk ukuran eukariot. Anggotanya, kelompok-kelompok yang bisa digolongkan protista itu adalah ada protozoa, ada alga, ada kapang lendir. Ya, yang pertama kita bahas protozoa dulu. Dia berfungsi mencerna makanan, heterotrof. Dia memiliki ciri-ciri mencerna makanan, heterotrof. Perkembangan evolusinya lebih ke arah hewan. Jadi kalau dikatakan tadi saya bilang protista itu merupakan cikal bakal eukariot, tumbuhan, hewan, dan fungi, maka protozoa ini menjadi baseline-nya, nenek moyang dari hewan. Karena dari sifatnya mencerna makanan, itu perkembangan evolusinya lebih ke arah hewan. Kelompok protozoa itu salah satunya adalah rhizopoda yang pertama. Lentur, bentuknya tidak tetap, sesuka hati dia, punya pseudopodia. Pseudopodia itu kaki semu ya. Contohnya itu ada Entamoeba histolica, penyebab disentri, atau Amoeba proteus. Amoeba proteus yang sering dicontohkan ya. Kalau dulu contoh biologi apa? Apa yang bergerak-gerak yang tidak berbentuk? Contohnya amoeba. Nah, itu golongannya protozoa ya. Itu adalah mikroorganisme juga sering disebut. Lalu ada golongan flagellata. Jadi dia memiliki flagel lebih daripada satu. Nah, sebagian besar dia non parasit kecuali jenis Trypanosoma.
Ya, trypanosoma itu suka pada sel darah merah. Jadi nanti sel darah merah itu digerogotin oleh si trypanosoma ini. Lalu ada contoh lain, Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense. Nah, itu penyebab penyakit tidur di Afrika. Itu dibawa oleh lalat sese, ya. Kalau kalian pernah dengar penyakit tidur di Afrika dibawa oleh lalat sese. Nah, itu ada di dalam lalat sese itu ada trypanosomanya. Lalu ada Giardia lamblia, itu dalam usus manusia penyebab giardiasis. Itu disebarkan melalui air, kristalnya tahan terhadap klorin. Jadi ini kalau seandainya Giardia lamblia ini masuk ke usus manusia, itu menyebabkan ususnya bisa pecah. Ditemukan di mana? Di air. Biasanya kalau itu ditemukan misalnya di kolam renang misalnya, ya, karena kolam renang dikasih klorin sebagai desinfeksi. Tetapi Giardia lamblia ini punya kristal. Kristalnya itu bisa tahan terhadap klorin. Jadi walaupun di kolam renang dikasih klorin, bisa bertahan dia. Jika ada Giardia lamblia ini di kolam renang, tempat kalian berenang. Jadi mungkin pas lagi berenang kan cebur-ceburan gitu ya, lomba-lomba tahan napas, ternyata keselak air kolam renang, ternyata ada Giardia lamblia di sana, lalu ada kristalnya bertahan, masuk ke usus kalian, nggak tahu deh jadinya apa, ya. Busuk-busuk deh perut kalian itu. Lalu ada ciliata. Ciliata itu memiliki cilia. Kata dasarnya ciliata, dia memiliki cilia. Contohnya paramecium, hewan telapak sendal. Kalau dulu ketika SMP, SMA, ya. Ini contohnya paramecium, ya, bentuknya kayak telapak sendal, tapi nggak tahu sendal apa ini, ya. Lalu ada apikompleksan, dia sering parasit pada hewan. Plasmodium, ini pada malaria, nyamuk, ya. Di dalam nyamuk itu ada plasmodium namanya. Ketika ngegigitin kita, maka si nyamuk tadi itu mentransfer plasmodium ini, jadi masuk ke dalam darah kita, ya. Makanya ada plasmodium itu ada macam, ada plasmodium vivax, ovale. Nah, itu nanti berdasarkan inkubasi waktu jamnya. Jadi bisa jadi ketika ada orang kena malaria baru 24 jam udah kelihatan, ada yang 48 jam udah baru kelihatan, ada malah 72 jam. Makanya enggak, tergantung dari plasmodium yang masuk ke tubuh kita, ya. Tapi ujungnya juga malaria sih nama penyakitnya. Lalu kita masuk ke tadi, kalau protista mirip hewan, sekarang protista mirip jamur. Namanya adalah kapang lendir. Ya, kapang lendir ini dia bentuk plasmodium, mungkin kalau kalian lihat di batu-batu berlendir-lendir. Nah, itu namanya kapang lendir, ya. Bentuknya seperti ini, ada struktur reproduktifnya, ada plasmodiumnya. Nah, plasmodiumnya itu sebenarnya bentuk dari yang menempel-nempel seperti ini, ya. Ini contohnya adalah Physarum. Jadi kelompok kapang lendir Physarum. Jadi jangan sebutin jamur sih sebenarnya. Kalau saya dulu karena berasal dari IPB, antara jamur dan cendawan itu gini. Ketika bentuknya seperti ini, kita nggak boleh ngomongin jamur, tapi kita sebutnya kapang, gitu ya. Tapi kalau kita ingin mengatakan jamur, jamur itu yang kelihatan, misalnya kayak jamur tiram, jamur shiitake, jamur kuping, atau jamur-jamur yang kelihatan itu yang di batang-batang pohon, itu dikatakan jamur. Tapi kalau yang masih kecil kayak gini, itu namanya kapang atau kamir, atau bisa juga dikatakan paling aman cendawan, ya, cendawan. Jadi IPB, lalu mungkin Unsud juga menggunakan istilah cendawan. Tapi kalau di UGM itu menggunakan istilah jamur. Ini bentuknya kalau kapang lendir menghancurkan kayu, dia menjadi bahan organik. Ini ada siklusnya, contohnya itu Dictyostelium. Dia bisa menghasilkan sel amoeboid, soliter, hidupnya sendiri-sendiri. Kayak kalian kan suka soliter kadang-kadang, ya. Kalau sekarang kita membutuhkan hidup soliter sendiri-sendiri, ya. Sehingga kalau dulu dikatakan soliter itu dikatakan freak, ya, anaknya autis sendiri. Yang sekarang kalau dengan kasus COVID-19 ini, soliter merupakan sikap solider, ya. Jika kurang makanan, sel amoeboid bergabung. Ini jadi kondisi ketika dia soliter, sel amoeboid. Lalu ketika sudah nggak ada kurang makanan, maka dia bergabung menjadi seperti ini, lendir-lendir seperti ini. Lalu dia akan menjadi seperti ini bentuknya, ya. Jadi soliter jika masih dalam keadaan menguntungkan, tetapi kalau udah nggak merugikan, kalau udah merugikan dia akan berkumpul. Sama kayak kalian, kalau merasa lagi pinter, banyak belajar, maka kalian ujiannya pasti duduk sendiri. Tetapi kalau saatnya kalian belajarnya dikit, nggak ngerti apa-apa, berkumpul, ngetek tempat, karena posisi menentukan nilai, ya. Jadi bergabung kan contekan.
Oke. Nah, Dictyostelium ini merupakan organisme yang sering digunakan untuk model pembelajaran mekanisme genetik dan perubahan kimia saat diferensiasi seluler. Jadi, di sini kita bisa belajar mekanisme genetik dan perubahan dari sel amoeboidnya sendiri menjadi yang bergerombol-gerombol seperti ini. Ya, bergabung. Jadi kita bisa pelajari di sana apa sih yang hilang, perubahan kimia apa yang berubah, materi genetik apa yang berbeda di sana. Itu kita bisa pelajari di Dictyostelium. Ini yang paling gampang. Protista fotosintetik. Alga. Pernah makan alga pasti ya? Ganggang gitu. Rumput laut itu ya. Itu salah satunya dari protista. Dia berklorofil. Sifatnya uniseluler. Ada juga yang multiseluler. Contoh yang pertama adalah Dinoflagellata. Dinoflagellata itu merupakan organisme yang uniseluler, ditemukan di perairan. Dia memiliki flagel selulosa, 2 flagelnya. Lalu sebagian dia kemoheterotrof atau kemoautotrof. Ini kalian bisa lihat populasi ikan pada bermatian semuanya karena adanya Dinoflagellata Gymnodinium breve yang menyebabkan pasang merah, kematian ikan akibat toksin yang dikeluarkan oleh Dinoflagellata ini. Sehingga ikan keracunan mengembang-ngembang mati. Ya, jadi makanya dikatakan pasang merah karena ikan-ikan yang berwarna merah tadi. Lalu ada diatom, uniseluler bentuknya, bersilika dan memiliki cadangan makanan. Nah, sering diatom ini merupakan produsen dalam rantai makanan di perairan. Jadi dia kayak sumber makanan bagi organisme lain karena memiliki cadangan makanan. Kalau nggak salah, itu diatom ini juga digunakan untuk mensintesis biofuel. Ya, minyak-minyak bumi diambil dari si diatom ini. Setahu saya ya, kalau saya tidak salah. Ini ada ganggang alga emas namanya Chrysophyta, lalu ada alga coklat Phaeophyta, ada Chlorophyta alga hijau, lalu ada Rhodophyta alga merah. Dari 4 ini yang sering kalian makan alga yang mana? Ya, silahkan dicari nanti alga mana yang sering kalian makan, kenapa bisa alga itu yang kalian makan, kenapa enggak alga yang lainnya. Silahkan nanti dicari, nanti itu saya akan tanyakan ketika kita di bagian diskusi. Lalu kita masuk ke cendawan. Cendawan tadi saya bilang bahwa itu akan ada 3 perbedaannya, yaitu ada yeast yang sifatnya uniseluler atau juga disebut dengan khamir dan dia bisa dilihat di bawah mikroskop. Lalu kapang, dia multiseluler dan juga ukurannya mikroskopis, sedangkan jamur itu multiseluler dan sifatnya makroskopis. Jadi yang bisa dilihat langsung oleh mata namanya jamur, mushroom, misalnya jamur tiram, jamur shiitake, jamur shimeji, itu namanya jamur. Sedangkan yang khamir itu misalnya ragi roti, ragi tape, itu maksudnya yeast. Lalu kapang itu contohnya misalnya jamur yang ada di roti, yang warna hijau-hijau itu atau warna hitam atau warna orange di nasi, itu namanya kapang. Ini bentuk strukturnya ya. Jadi struktur tunggalnya nanti ada hifa. Dari hifa dia berubah menjadi miselium. Jadi berkumpul dari hifanya 1 berubah menjadi miselium, lalu nanti dia akan memperbanyak diri menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Tidak semua organisme dari cendawan ini akan membentuk bentuk tubuh buah seperti ini. Bisa jadi dia hanya sampai ke miselium saja lalu menghasilkan spora. Jadi nggak sampai banyak seperti itu. Oke. Ini ciri yang ketiga, dia tidak memiliki klorofil. Otomatis jamur tidak memiliki klorofil, dia bersifat heterotrofik, artinya dia mengambil makanan dari organisme lain atau sisa-sisa bahan yang sudah dibuang oleh organisme lain. Misalnya kayak nasi yang udah kalian buang gak kalian makan, diambil oleh si cendawan ini. Roti yang gak kalian makan, diambil oleh cendawan ini. Kayu yang sudah mati, diambil oleh cendawan ini. Nah, dia gimana cara makannya? Dia mengabsorpsi nutrisi melalui dinding sel hifa. Jadi tadi ada hifa, lalu ada miselium. Nah, hifa dan miselium itu menghasilkan enzim. Nah, jadi ada miselium yang akan muncul, lalu ada bahan organik, lalu dipecah dengan ada enzim. Misalnya pohon yang tumbang itu banyak mengandung selulosa, maka dia akan menghasilkan enzim selulase. Jadilah molekul yang sederhana lagi selanjutnya. Nah, itu yang digunakan oleh jamur. Makanya jamur itu bisa digunakan untuk pelapuk kayu. Cendawan pelapuk kayu. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam.
Lalu ada struktur reproduksi, kita tahu ya, spora seksual dan aseksual dengan cara pembentukan yang amat beragam. Oke, ini proses reproduksinya. Kan bisa lihat sih sebenarnya bahwa dari satu spora berkembang menjadi hifa, lalu hifa menjadi kawin ya, hifa jantan, hifa betina harus ada gitu ya, nggak boleh sejenis. Ada hifa, ini hifa positif dan hifa negatif. Lalu ada gametangia berubah menjadi spora seperti ini, nanti berbentuk mengalami kariogami. Ini udah masuk sexual reproduction ya, nanti akan menghasilkan spora kembali, nyebar lagi, tumbuh lagi seperti ini. Itu yang paling gampang ya untuk sebuah jamur. Lalu ini pembaginya, ada yang citrid, ada yang zygomycet. Ini yang sering ini yang sering di dalam nasi gitu ya, zygomycet. No. Dia di roti misalnya. Lalu ada glomeromycetes, lalu ada ascomycet, ini misalnya di kelompok-kelompok Aspergillus. Lalu ada basidiomycet. Jadi basidiomycet seperti ini contohnya ya. Ini sering di lantai-lantai hutan atau di tembok-tembok gitu ya. Sering jamur yang sering kalian makan juga ya. Ini cara hidup cendawan. Cara hidup cendawan itu adalah simbiosis, bisa simbiosis ya, dengan simbiosis mutualisme membentuk mikoriza. Jadi mikoriza itu adalah cendawan yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Akar tanamannya saya lupa apa jenisnya, tapi yang jelas itu kelompok pinus yang seperti itu. Ya, mikoriza, mikroskopi akar tanaman yang berendomikoriza ini. Ini ada jaringan tanaman ditempelin oleh mikoriza, yang bulat-bulat itu mikorizanya. Lalu dia mikroskopi lichen tumbuh di permukaan batuan. Jadi kalau di batuan kalau ada kerak-kerak seperti ini, itu adalah lichen, itu adalah simbiosis antara alga dengan cendawan. Jadi gabung namanya lichen. Lalu ada tuber melanosporum, truffle. Jadi ini sini kalau kalian nonton MasterChef ya kan, atau kalian nonton channelnya YouTube-nya Chef Arnold sering buat Indomie Sultan. Nah, salah satunya ada Indomie Sultan yang isinya adalah truffle. Nah, truffle itulah jamur atau cendawan yang bentuknya seperti ini sebenarnya. Ada truffle hitam, ada truffle putih. Mahal sekali, ya. Kenapa bisa mahal? Karena untuk menemukannya di musim-musim tertentu, di negara-negara tertentu, dan mendeteksinya harus pakai hewan-hewan tertentu. Jadi dia di dalam tanah gitu ya tumbuhnya. Jadi nanti misal kayak musim-musim dingin itu nanti di daerah misal kayak Prancis, Scotland atau terserah negara-negara Eropa yang ada musim dinginnya gitu ya. Itu akan mulai mencari truffle, membawa babi atau membawa anjing. Nanti dia akan mengendus karena di hewan-hewan tersebut yang bisa mendeteksi di mana ada truffle. Nanti ketika dideteksi nanti dia langsung korek-korek tuh tanahnya, baru nanti diambil oleh penelitinya untuk ngambil si truffle tadi. Nah, truffle tadi itu bisa dalam utuh dimakan atau dibuat ekstrak menjadi minyak, dicampur dengan spaghetti atau pasta-pasta lainnya. Nah, itu harganya kalau kata dosen saya dulu itu harganya 1 kg kering dari truffle ini sama dengan 1 kg emas. Jadi ketika kita makan truffle itu makanya langsung Chef Arnold bilang Indomie Sultan karena digabung dengan truffle gitu ya. Jadi karena memang harganya sangat fantastis. Jadi kalau kalian ingin kaya ketika musim dingin lalu bawa babi, bawa anjing untuk mendeteksi truffle ini, kalian korek-korek lah itu sampai dapat 1 kilo berat keringnya, lalu kalian jual dapat 1 kg emas. Gampang bilangnya, tapi pas nyarinya susah gitu ya. Oke, ini yang sifatnya antagonis, bisa dikatakan sebagai parasit ya. Ini antagonis, kalau kan dengar sinetron antagonis ya, itu istilahnya parasit gitu ya. Penyebab penyakit contohnya predator, misalnya seringnya di jagung seperti ini ya, jagung digerogoti oleh jamur. Lalu ada di daun maple, di gandum jadi rusak pasca panen, atau di muka seperti ini ya. Ini bukan jerawat tetapi karena serangan dari Cercospora apii. Lalu juga bisa menyerang nematoda. Jadi cacing-cacing nematoda itu bisa diserang, dililit. Nih yang benangnya itu adalah cendawannya, sedangkan yang bentuk seperti cacing melengkung ini adalah nematodanya. Bisa dihancurkan, dimatikan. Ini sapropit hidupnya bebas, sesuka hati dia berfungsi untuk dekomposer, menghancurkan segala rupa yang dia makanin gitu ya. Ini ada Morchella esculenta, the tasty morel. Jadi ini
yang ditemukan di lantai-lantai hutan, lalu di pohon-pohon, lalu ada ini di kotoran hewan. Di mana ini? Di mana ini? Di tai sapi, ya. Tai sapi namanya Pilobolus tumbuh di jamur-jamur itu. Nanti dia sifatnya terbang spora-sporanya, namanya koprofil. Jadi spora itu terbang jauh, bisa sampai berapa puluh, 10 meter. Bisa sampai 10 meter, nanti dia bisa. Oh, saya diinterupsi tadi. Jangan menggunakan istilah tai, tapi kotoran, ya, kotoran sapi. Jadi nanti kotoran sapi nanti tumbuh si Pilobolus ini. Kenapa bisa tumbuh? Karena ketika sapinya makan rumput, di rumputnya itu ada spora Pilobolus. Karena yang jamur sebelumnya itu dia terbang koprofil jauh ke rumput yang nggak ada Pilobolusnya sebenarnya. Lalu datang sapi makan, bertahan hidup di tubuh sapinya. Ketika keluar fesesnya, maka muncullah Pilobolus baru, gitu ya. Itu akan berkembang terus menerus. Ini kalau kita rangkum peranan dari cendawan. Kalau kita lihat di sini adalah yang bermanfaatnya di bagian atas, ya, bisa untuk buat roti, bisa untuk biotransformasi, bisa menghasilkan antibiotik, bisa menumbuh hormon tumbuh tanaman jadi bagus, bisa buat tempe, bisa buat keju, bisa buat makanan berkhamir, bisa buat enzim untuk industri, bisa buat protein, bisa mengendalikan hewan. Misalnya ada hama serangga, hama insekta, ulat, atau yang merusak pertanian, itu bisa dikendalikan dengan cendawan. Bisa dengan dia berasosiasi dengan mikoriza, bisa menghasilkan makanan yang enak, makanan yang mahal, produk yang mahal, gitu ya. Sedangkan yang merugikan cenderung sedikit, ya, hanya proses pembusukan, alergi, ada yang bersin-bersin kena jamur, lalu ada mikotoksin, mikosis hewan dan manusia, lalu penyakit tanaman. Sebenarnya kalau bisa kita simpulkan bahwa bakteri dan jamur atau cendawan itu sering dikatakan sebagai agen pembawa penyakit. Benar, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena bakteri dan cendawan juga memiliki potensi yang sangat besar, sangat banyak, dan sangat beragam, lebih beragam dibandingkan sifat dia sebagai yang merugikan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan, kalau kami di bidang di biologi atau mikrobiologi itu lebih cenderung mengatakan bahwa sebenarnya lebih banyak manfaat jamur, cendawan dan bakteri dibandingkan kerugiannya. Karena tadi saya bilang di awal bahwa kerugiannya itu hanya beberapa dan organismenya itu saja, gitu ya, sehingga kedeteksi, tapi palingan kalau ada masalah nantinya mungkin resistensi atau yang lainnya. Mungkin sekarang yang virus, ya, walaupun dikatakan sebagai organisme peralihan, mungkin itu bisa dikatakan merugikan juga, ya, karena dengan menjadi pandemi seperti saat ini, walaupun nggak bisa digolongkan sebagai prokariot, eukariot, atau protista atau cendawan, nggak bisa digolongkan ke sana, tapi mungkin masih masuk dalam topik ini. Kalau kalian ingin bertanya, nanti bisa kita diskusikan di grup lain. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Silahkan nanti kita gabung di grup diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.